Apa tuh? Kami membuat sistem pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut bahasa Latinnya adalah cavum oris. Terdapat yang pertama adalah air ludah, dan yang kedua adalah gigi. Ketiga adalah kelenjar ludah, dan yang keempat adalah apa ya? Pertama adalah air ludah. Air ludah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi fisik atau mekanisme, dan yang kedua adalah fungsi kimiawi. Fungsi fisik tugasnya ada dua. Yang pertama melembabkan makanan dan memecahkan ukuran makanan. Fungsi kimiawi yang kedua memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mengaktifkan enzim amilase. Kedua adalah gigi. Gigi secara morfologis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahkota atau corona. Kedua ketiga adalah akar gigi. Lidah. Lidah memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai alat indera pengecap rasa makanan. Yang kedua sebagai alat bantu untuk berbicara. Ketiga, membantu mendorong makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Keempat, mengatur letak makanan. Dan keempat, kelenjar ludah. Kelenjar ludah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelenjar parotis. Kelenjar parotis terletak di bawah depan daun telinga. Dan kedua, kelenjar mandibularis. Mandibularis terletak di bawah lidah. Dan ketiga, kelenjar submandibularis yang terletak di bawah geraham belakang. Yang kedua, itu ada faring. Faring itu adalah saluran yang menghubungkan makanan ke dalam kerongkongan. Di dalam laring, kita akan membentuk epiglottis. Epiglottis itu adalah persimpangan antara faring dan laring. Ketika kita menelan, laring itu tertutup. Dan ketika laring tertutup, faring terbuka. Ketika kita sedang berbicara, laring terbuka dan faring tertutup. Setelah dari faring, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan dapat membesar sesuai dengan ukuran makanan yang akan dimasukinya. Kerongkongan akan menghasilkan mukus. Mukus itu dapat mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat otot polos. Otot polos akan menghasilkan gerak peristaltik, yaitu gerak yang akan membuat makanan menuju ke dalam lambung. Dan ini adalah kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Atau lambung, ventriculus. Ketika makanan memasuki lambung, maka akan terjadi pencernaan kimiawi. Di dalam lambung terdapat 3 lapisan otot, dan bentuknya itu beda-beda. Pertama ada yang bentuknya melingkar, memanjang, dan menyerong. Ketika otot itu berkontraksi, maka makanan tadi akan dilumatkan, dicerna, dihaluskan menjadi seperti bubur atau chips. Ketika otot berkontraksi itu, ketika makanan dihaluskan, maka akan keluar enzim dari lapisan lambung. Getah lambung itu sangat asam, sehingga makanan akan menjadi sangat halus. Dan ketika makanan itu sudah halus, maka makanan akan dikeluarkan sedikit demi sedikit menuju ke usus halus. Inilah gambar lambung. Setelah ini akan masuk ke usus halus. Hai, saya usus halus. Nama latinnya intestinum tenum. Kira-kira Tuhan tahu nggak apa sih fungsi usus halus? Untuk apa coba Tuhan ciptakan usus halus? Makanan masuk dari mulut, setelah ke kerongkongan, baru ke lambung. Di lambung kan tadi itu makanan udah dicerna. Nah, setelah makanan dicerna, berarti makanan harus diserap dong. Nah, di usus halus setelah makanan diserap. Selama makanan diserap, itu dengan bantuan enzim-enzim. Nggak mungkin hanya diserap gitu aja. Apa yang membantu dia? Nah, enzim-enzimnya itu kayak ada enzim laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa.
Kemudian ada enzim maltose mengubah maltosa menjadi glukosa, dan ada juga enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Oke, setelah masuk ke urat, kan sisanya itu ada. Nah, itu masuk ke kolon atau ke usus besar. Nah, ngomong-ngomong, teman tahu nggak gimana tuh usus halus? Nggak tahu. Adalah gambar usus halus. Kamera 1, 2, 3. Adalah usus besar. Usus besar nama latinnya intestinal rasum. Usus besar terdiri atas 3. Yang pertama kolon ascendens, yang kedua kolon rasum, yang ketiga kolon descendens. Di usus halus, di antara usus halus dan usus besar itu terdapat usus buntu. Di dalam usus besar, sisa makanan itu berada selama 1 sampai 4 hari. Di usus besar itu terjadi pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Setelah itu membentuk suatu simbiosis dengan manusia. Karena bakteri Escherichia coli dapat membentuk vitamin K dan vitamin B12. Setelah itu ini adalah gambar usus besar. Aku adalah anus. Di anus itu terdapat yang namanya rektum. Di rektum inilah semua feses dikumpulkan. Setelah rektum ini penuh, maka rektum ini pun akan sedikit membesar. Dan setelah membesar, maka rektum langsung dirangsang oleh otak. Setelah dirangsang oleh otak, maka manusia pun akan merasakan yang namanya buang air besar. Setelah manusia buang air besar, lalu semua feses itu turun ke anus. Di anus ini terdapat juga namanya otot splinter. Jadi otot splinter inilah yang mengatur feses itu mau keluar atau enggak. Terus di dalam anus ini banyak kali bakteri, bro. Jadi tapi aku lucu kali aku tengok. Entah kenapa semua orang ingin berhubungan melalui aku, anus. Bingung aku. Jadi kalau kalian mau berhubungan, jangan lihat aku ya. Banyak kali bakteri, nanti penyakit semua samamu. Oke? Lalu kalian mau nengok anus. Inilah gambar anus ini. Ini gambar anus. Inilah di anus tadi kan? Ya udah. Setelah dari sini, feses pun keluar dan makanan tadi pun selesai untuk dicerna. Terima kasih. Dadah. Op. Hai. Inilah kami semuanya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus sampai aku anus. Jadi saksikanlah video berikut.
Wah, akhirnya selesai juga. Iya. Makananku sudah saya cerna dulu. Kamu sudah kamu kecap sebagai lidah Anda. Ya udahlah, masa sih? Ya, bosan banget. Ya pastilah udah saya dorong ke lambung. Ih, lambung? Gimana kamu lambung? Oh jelas lah. Usus halus mana? Ini usus halus. Dia lanjutkan kerja. Aku kan yang nyerap makanan tuh, jadi udah beres. Nutrisi makanan besar dalam tubuh. Iya. Tapi udah susahnya dong aku besar. Tunggu, usus-ususan. Usus-ususan udah selesai nggak membusukkan makanannya? Udah dong. Terus, gimana kamu Anus? Mana ya? Iya, ngeliat. Kenapa? Anus, gimana? Kerjaan itu selesai nggak? Udah ada kebuang semua, ada kebuang. Pasti dia lama ya. Jangan yang aneh-aneh ya kalau kita satu tim. Mari kita tahu. Sistem ketegangan. Bukan. Tiga. Om, telan. Sistem ketegangan. Tiga. Dadah. Aduh ya. Nanas, makasih deh. Udah lihat. Abi ngasih was OD like DOC, remember that? My TLC was quite ODID, my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cause these bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. But I get respect ain't quite sincere no more. Oh, it's so sad to